warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat? Masih. Baik, sebenarnya kita rapikan dulu ya Pak duduknya. Yang saya sama tolong diambil Kak Juli. Kak Anggar. Ya, masih main HP? Baik, kepada ketua kelas silakan bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Oke. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa mengingat pelajaran menaikkan berdoa boleh. Sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke. Lihat dong. Dila ini. Wahyu, Hadir, Pak. Bulan, Hadir, Pak. Kandar, Din. Kasilah, Hadir, loh. ada semua ya. Jawab. Baik, sebelumnya Bapak ada jadwalnya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Alhamdulillah. Hah? Bapak, selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Bapak ada sedikit motivasi ya. Jadi Pandada wajada. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat pahala. Nah, kemarin belajar dengan Bapak Julianto, apa yang ada yang tahu Kak? Belajar dengan apa? Ada apa nih? Kerajaan Sapawi. Apa itu kerajaan Sapawi? Kerajaan yang runtuh karena konflik berkepanjangan. Ya, betul sekali. Dalamnya dia dapat lewat dari apa? 10 bayi. Silakan dilanjutkan Kak. Oke. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang kerajaan Syafawi. Kalau sekarang kita akan bahas tentang sejarah kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi sama yang dikatakan jadi tentang apa itu sejarah, apa aja menyambung ya. Oke. Sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Kebangkitan Bani Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Daulah Abbasiyah ini berdiri karena gencatan senjata dengan Bani Umayyah. Nah, itu dipimpin oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik pada masa kepemimpinan kurang lebih pada saat zaman Arab dan memberikan denda pada bangsa-bangsa yang dikuasai serta harus adanya jizyah bagi para ulama. Daulah Abbasiyah berkuasa hampir 6 abad ya. Didirikan oleh Abbas bin Salih, Abdul Abbas bin Sofa, dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, seorang panglima yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far al-Mansur yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, itu tentang sejarah Bani Abbasiyah. Next, Nah, baik, tadi kita dalam sejarahnya sekarang Khalifah Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan ya dalam sistem pemerintahan dan
kebijaksanaan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berikut ini adalah para khalifahnya, salah satunya yaitu Abbas As-Saffah tahun 750 sampai 754 Masehi. Abdullah bin Muhammad Ali Abdullah bin Abbas merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, mari semangat semuanya. Masih. Semangat lagi. Pagi. Terus sedikit dulu ya. SDG ya. Silakan dipersiapkan jadi dulunya. Kalau Bapak bilang kuncup, Anda bukan ya. Kalau Bapak bilang bukan, Anda kuncup. Ya. Dapat punishment. Kuncup. Bukan. Sekarang kita lanjutkan kuliah lo. Oke, Pak. Nah, ini sekarang periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat dan periode kelima. Lanjut, Kak. Oke, Pak. Nah, sekarang penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Iya. Selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Daulah Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur menjadi titik yang cukup krusial, langkah-langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya. Termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dan dari Al-Anbar ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat sebagai ekonomi dan pusat pasar. Nah, indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah yang pertama yaitu perkembangan ilmu keagamaan. Kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada perkembangan peradaban. Lanjut ke dong. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada pimpinan pemerintahan. Kemudian yang kedua ada wilayah. Yang ketiga ada tanda-tanda kebesaran dan kehormatan, dan yang keempat adalah angkatan perang. Nah, di situ dijelaskan tentang bagaimana pemerintahan Daulah Abbasiyah memimpin pemerintahan, kemudian mengelola wilayahnya, kemudian bagaimana di sana orang-orang besar diberi kehormatan dan angkatan perang. Lanjut Kak Janto. Selanjutnya ada juga tentang Baitul Mal. Baitul Mal yang berfungsi sebagai lembaga keuangan. Jadi pada zaman Daulah Abbasiyah mereka menggunakan sistem Baitul Mal sebagai lembaga keuangan. Kalau sekarang sistem pajak ya. Ya. Nah, dan selanjutnya yaitu kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Para hakim tidak lagi beristihad dalam memutuskan perkara, tapi mereka berpedoman saja pada kitab-kitab mazhab empat mazhab. Nah, Betul. Lanjut Kak. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor kemunduran Daulah Abbasiyah. Ada yang tahu nggak faktor-faktornya apa? Perang Salib. Silakan. Perang Salib. Perang Salib. Apa itu Perang Salib Kak? Perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat. Ya, terus lagi saja dulu. Anda dapat 20 poin ya. Boleh dapat nih. Ada lagi. Kak, ada dulu ya. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Serangan Tentara Mongol ke wilayah ya, kekuasaan
ada 10 poin. Nah, jadi pertama itu faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu perang salib yang berlangsung antara orang Islam dan orang Kristen. Kemudian yang kedua serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Jadi itu faktor eksternal ataupun faktor dari luar munculnya daulah Abbasiyah. Lanjutkan. Nah, sekarang ada game ya. Silakan main dulu. Kita main game dulu. Oke. Jangan sobat. Ayo, yuk. Terakhir, ulang yuk. Games. Kita cek dulu. Selamat pagi. Silakan lihat. Ayo, tolong dimajukan. Kita akan cari salah satu atau dua orang yang salah. Nanti bisa menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan. Ya. Jadi jadinya sambung kalimat. Bapak akan balik dengan kalimat. Nanti adik-adik sambung kalimat terakhir dari Bapak ya. Siap. Paham? Siap. Nah, saya tidak Pak. Nanti buta dari Kak. Silakan buta. Oke. Tanda ingin memancing di sungai. Sungainya sangat deras. Ayo. Airnya sangat keruh. Deras baru diteruskan. Sekarang bila kalimat satu lagi. Bunganya sangat indah. Indah sekali dan sangat aku cintai. Cintai kamu lah. Kamu yang terakhir. Terakhir aku hidupku. Hidupku hanya ada kamu. Kamu dalam hidupku. Hidupku itu ada kamu. Aduh, Kamu adalah Tiga. Bisa menyimpulkan. Kalau dari kawan yang silakan sebutkan apa yang Bapak sampaikan. Sebisa yang stop ya. Berarti ada satu. Enggak. Bani apa ya? Ini ada siapa? Bentar ya. Nah. Nah, dinasti Bani Umayyah memiliki peran dan kontribusi besar dalam sejarah peradaban Islam. Meskipun mereka mengalami masa keemasan yang luar biasa. Nah, Baik, terima kasih Pak Ayu. Dapat 10 poin ya. selama beberapa periode berdirinya tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Daulah Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan atau wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah ada 3: perkembangan ilmu keagamaan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan peradaban. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Besok tugas Bapak yaitu pelajari tentang kerajaan Bani Abbasiyah, kemudian ambil hikmahnya dan terapkan ke kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, sebelumnya section kajian selamat pagi. Bapak akhiri kepada saudara bisa memimpin doa untuk pulang. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bagi majelis. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.